Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, kelas 87. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Silahkan Bapak Ibu, kita tampilkan videonya ya. Yang ini kan? Matikan aja lah dua-duanya, kan ada AC. Bapak Ibu, kita masuk materi menjadi guru profesional ya, Pak. Sebentar, sambil menunggu. Baik, Pak. Mana ketua nih? Ibu Rahma, tolong panggil anggota grup sama Ibu Rima. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Ketua, mana foto-foto kita di Masjid Raya nih, Mbak Ketua nggak kirim? HP siapa kemarin? Kan udah ke grup, Pak. Udah ke grup, Pak. Grup 87. Udah di grup. Saya tidak tengok. Di grup kirimnya? Ya, Pak, di grup. Oh. Kirim ulang lagi ketua, Japri aja. Udah lama tertimbun tuh. Oh, Masih ada? boleh. HP siapa kemarin? HP siapa kemarin? Pakai HP saya. Oh ya. Banyak kemarin tuh HP-nya tuh. Cuma buah-buah makannya tuh. Halo Bapak Waludin, Ketua. Mana teman-teman kita yang lain nih? Ibu Safriani mana? Bu Sapriani, Bu Rima, mana Bu ini? Rima, please. Bu Rima, buka kamera. Panggil Bapak-Bapak Bu Rima. Ramaikan grup. Ini sepi kali nampaknya grup nih. Ini kita pertemuan yang keberapa nih Pak Ketua? Kalau nggak salah pertemuan keempat nih, Pak. Yang terakhir nih ya. Ini pertemuan kita yang terakhir. Oke. Ya. Ada yang nelpon saya. Bentar ya, ada yang nelpon saya bentar. Aku Halo. pinjam meja orang ini dulu. Biar terang. Aku sini ya, numpang ya. Laptop. Laptop pinggir nyambung. Di HP? Dek Fitri. Dek Fitri. Kenapa, Pak? Kok nggak dimatikan mic-nya ya? Kan udah dimatikan. Lupa. Kirain mau ngomong sama Abang, Dek Fitri. Mana pula?
Bu Rima, tampakkanlah wajahmu. Yang siapa? Yang senior itu? Siapa? Arif Faisal. Arif Faisal. Mana Pak Arif Faisal nih? Baik Ketua, kita mulai ya. Sudah 11 orang yang bergabung, termasuk LSP, berarti 10 orang ya. Halo Ibu Rima, kok cerah sekali layarnya. Bercahaya ini nampaknya. Langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, kita hari ini insya Allah adalah kegiatan terakhir kita. Saya tidak bisa jadi host ya. Kegiatan terakhir, tolong di mute suara yang lagi ada kegiatan ya Bapak Ibu. Kegiatan terakhir kita di dalam klinik online di hari ini diharapkan sudah tuntas semuanya ya, tuntas semuanya. Pertemuan kita yang keempat, berarti sudah berapa menit ini? Kita semuanya jatahnya minimal 40 jam ya. Minimal 40 jam. Jadi selama 40 jam, 4 jam. Selama 4 jam, Bapak Ibu dipersilahkan untuk kita ambil hari ini waktunya 1,5 jam. 1,5 jam. Oke. Kita jam 2.14. Oke, hari ini kita kelas 87 ke 4, 13, 39, 02, 12, 2021. Oke, hari ini kita materinya kita awali dengan menjadi guru profesional. Belum pernah masuk ya materi ini ya, belum pernah dapat ya. Sudah? Belum pernah, Pak. Tolong semua kita berkomitmen dulu untuk fokus di kegiatan ini ya, open kameranya. Open kameranya. Sebentar, saya siapkan PowerPoint dulu ya. Ibu Marlina, Ibu Insyirah, Dek Fitri, Mama Mas. Ibu Rahma sama siapa kawan sekolahnya, Bu? Sama Bu Insirah, Pak. Oh, sudah lengkap.
Pak Ketua sama siapa? Mau lagi. Nah, sudah lengkap. Ibu Zahara dengan siapa? Ibu Asmaul Husna, Pak. Oh, sudah lengkap. Ibu Rima dengan siapa? Sama Pak Sahrul, Pak. Ah, mana Pak Sahrul? Lagi dihubungin, Pak. Bu Asmaul Husna kok sedih kali? Bu Asmaul Husna karena gugatannya nggak diterima, Pak. Apa? Gugatannya nggak diterima. Ditolak, Pak. Oke, kita share ya. Sudah tampil layar saya, Bapak Ibu? Udah, Pak. Oke, kita mulai. Jadi guru yang profesional. Sebelum kita mulai, ada friendly reminders ya. Matikan mikrofon Bapak Ibu semua supaya tidak ada keributan. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu ada fitur raise hand ya atau mengangkat tangan. Nanti bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Itu ada raise hand angkat tangan. Oh, Nah, iya. fitur raise hand nanti. Mic kok mati. Oke, sekarang kita akan diskusi tentang karakteristik peserta didik. Yang kedua, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana menjadi guru yang profesional. Bagaimana prosedur tindak lanjut hasil AKMI di madrasah. Oke, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Oke ya. Kita lanjutkan. Keep smiling, it's sunnah. Awali harimu dengan kabar gembira dan senyuman. Bagaimana Bapak Ibu hari ini di kelas sudah dimulai dengan senyuman? Sudah, Bapak Ketua? Alhamdulillah udah, Pak. Biasanya Saya gimana? selalu tersenyum. Biasanya senyum atau enggak pakai senyum masuk kelas? Ada perubahan Selalu perbedaan tersenyum. enggak? Ada perbedaan enggak? Ketika kita senyum dengan tidak senyum, ada nggak perbedaan dengan anak? Sangat Jadi, banyak awali hari perubahannya, dengan Bang. senyum dan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Kita berikan informasi-informasi kepada anak. Pembelajaran ini manfaatnya untuk kamu ini. Jadi setiap ada kegiatan pembelajaran dihubungkan dengan konteks sehari-hari ya. Kegiatan anak sehari-hari manfaatnya apa? Setiap kegiatan. Jadi kalau ada materi yang kira-kira tidak ada manfaat kepada anak, tidak usah diajarkan terlalu dalam. Cukup sebagai informasi selingan saja. Tapi saya rasa semua materi kita ya pasti ada manfaatnya. Tergantung kita pandai-pandai lagi menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi awali hari-hari mengajar itu dengan kabar gembira dan itu bukan berasal dari saya Bapak Ibu, itu berasal dari hadis ya. Rasulullah telah bersabda, ajarilah anak-anakmu ya, anak-anak kita, anak-anak didik kita, mudahkanlah mereka, jangan engkau persulit. Mudahkan proses pembelajaran ya, jangan dipersulit, jangan diberikan beban yang berat ya. Jangan diberikan tugas-tugas yang di luar usia mereka. Berilah kabar gembira kepada mereka, berikan informasi menyenangkan, motivasi. Kalau kamu belajar biologi, kamu bisa menjadi seorang dokter. Kalau kamu belajar fisika, bisa menjadi seorang ilmuwan. Kalau kamu belajar tentang ibadah-ibadah sholat, kamu bisa jadi ulama. Dan jangan engkau menjadikan mereka lari meninggalkan
Lari di sini maksudnya gimana ya? Jiwa mereka sudah lari, walaupun badannya di kelas ya. Ketika kita ngamuk-ngamuk, ya, mereka itu sudah lari. Walaupun dia ada di situ mengerjakan tugas yang kita suruh, tapi badannya saja yang ada di situ. Kemudian apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Biasanya kita kalau marah gimana Bapak Ibu? Diam-diam kita atau malah ngamuk-ngamuk? Ibu Rima kalau marah gimana? Jadi kalau ada masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, jangan dilampiaskan kepada siswa. Siswa-siswi. Ya, siswa itu masih polos dan tak berdosa. Lanjut ya. Ini ada angka, saya kasih waktu 1 menit untuk menghafal, tidak boleh di screenshot, tidak boleh dicatat. Silahkan diingat selama 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit, silahkan diingat nanti. Kita ada permainan nih. Dihafalkan selama 1 menit. Ya, Pak. Oke, tidak boleh dicatat, tidak boleh di screenshot. Cukup dihafalkan saja, diingat-ingat. Oke, waktunya habis. Silakan siapa yang bisa menyebutkan angka-angka tadi tanpa menyatat dan men-screenshot. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayo Ketua. Saya baru sampai 975311, Pak. Oh, sampai situ baru ya. Oke, siapa lagi? Ibu Rima. 97, 53, 11, 92, 8, 10. Terus? Cuma sampai di situ, Pak. Sampai di situ. Terus siapa lagi? Itu Kak, itu angka ada maknanya loh. Itu angka-angka ada maknanya. Pas Bapak Ibu? Pas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Coba salah satu yang guru matematika siapa di sini guru matematika? Oke, Ibu Rahma, coba. Angka awal itu apa itu? Coba Ibu teliti. Kalau dimulai dari 9-nya, Pak, 9 itu bukan bilangan prima, 7, 5, 3, 1 bilangan prima, 19 juga prima, 2 itu juga bilangan prima, karena habis dibagi oleh dirinya sendiri, 8 bukan bilangan prima. Kalau tanggapan saya seperti itu, Pak. Gitu ya, oke. Cuman membedakan. Bilangan prima. Oke, yang lain silahkan berikan masuk tanggapannya tentang angka yang di depan. Itu angka apa? Bilangan prima berurut-urut Ibu ya? Enggak. Bilangan prima kalau dilihat dari angka-angka yang udah diterangkan, enggak semua bilangan prima, Pak. Oke, yang lain coba. Rahma sudah. Bilangan ganjil Pak ya, 9, 7, 5, 3, 1, 9 itu bilangan ganjil Pak ya. Iya, bilangan ganjil. Terus berikutnya apa lagi? Ganjil ada banyak. Mungkin kalau nggak nomor rekening itu Pak, bisa jadi itu Pak. Ayo. Awal nih ngaco aja. Silahkan berliterasi.
Coba dilihat-lihat angkanya. Ayo, Bapak Ibu, silahkan. Angka ganjil sudah ketemu. Ayo Bapak Ibu, apa angka yang setelah itu? Bilangan asli, Pak. Bilangan asli. Apa yang disebut bilangan asli, Bu? Kenapa dengan asli? Coba itu ada maknanya loh angka-angka itu. Yuk, yuk bisa yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Bilangan ganjil sudah ketemu. Setelah itu angkanya apa lagi? Bilangan genap. Angka 2, 8, Terus 4, 6. Itu bilangan genap ya, Pak. bilangan ganjil sudah ketemu berurutan. Ayo. Permainan otak. Bilangan ganjil dimulai dari berapa sampai mana? Sembilan, 31. Ya. Habis itu angkanya berapa lagi? 19, 28, 10. Terus 9. ada nggak dari angka itu terbayang sesuatu nggak? Ada nggak dari angka itu terbayang sesuatu? Tahun lahir, Pak. Hah? Apa? Apa? Bulan lahir. Bulan Tahun lahir. lahir. Iya, coba bisa jadi sedikit lagi. Tahun lahir itu ada Tahun lahir apa? Tahun lahir siapa? Bu Irma 81. Coba Ibu Rahma tadi angkanya berapa tadi yang Ibu baca? Kalau kita baca mulai dari 9, 7, 5, 3, 1 itu merupakan ganjil. bilangan ganjil. Oke. Ya. Betul. Kemudian 19, 28, 10. Nah, 19-nya itu masih ganjil, Pak. Enggak, 1928 itu ingat ada sesuatu enggak tentang tahun 1928? Nah, berapa angkanya ketua? 4 deh. Berapa angkanya? Tahun 1928, Pak. Terus? Hari Sumpah Pemuda. Ya, lengkap-lengkapnya berapa? Jangan tahunnya aja. 28 Oktober terbalik deh, Pak ya. 28 Oktober 1928. Sudah kelihatan pola yang kedua? Ya. Itu memperingati hari. Ya, Hari Sumpah Pemuda, Pak ya. Ya, silahkan ditemukan pola yang ketiga apa? 28 Ayo, Oktober sedikit lagi. 1928. lagi. Tanggal 3 Januari 1946. Kira-kira ada momen apa ya, Pak? Nah, orang Kemenak 3 apa nggak tahu? Januari. Orang Kemenak. Oh, 3 Januari. 3 Januari
Hari amal bakti, Pak. Iya. Jadi 3 coba Ibu Januari hari Rima amal diurutkan. Apa Ibu Rima diurutkan dari awal angkanya? Eh, 28. 28. Enggak, tadi 10. Kakak enggak, angkanya angka apa yang pertama tadi? 28, Bilangan ganjil. 10. Dengan ganjil. Yang kedua, Kemudian memperingati Hari hari Sumpah Pemuda. Sumpah Ah, Pemuda, yang Sumpah ketiga, Pemuda, kemudian Sumpah memperingati Hari amal bakti. amal bakti. sekarang siapa yang bisa menyebutkan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Ibu Erma, udah hafal? Tanggal Coba. Tanggal 3 bulan 1. Dari depan. Coba Bu Erma. Ya, Pak. Coba Ibu ulang. Tahun Dari mulai tanggal, Pak ya. Dari pertama, angka yang pertama sampai akhir. Lupa kan udah tahu polanya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Udah ingat polanya nggak? Coba siapa yang bisa? 19, 28, 10, 28, 03, 01, 9, 7. Sembilan, 7, 5, 3, 11. Coba Pak, saya mau coba Pak. Coba Ibu Rahma, coba. Mungkin kalau kita mulai ambil dari angka 9753119 itu angka ganjil. Kalau kita lihat lagi dari tanggal 28 bulan 10 itu hari Sumpah Pemuda. Kemudian di tanggal 3 bulan Januari itu hari amal bakti. Ya. Mungkin gitu Pak. Ya. Ini kalau kita lihat lebih mudah menghafal mana satu-satu angka daripada kita sudah tahu polanya, ya. 97531 itu kan ganjil. Cukup sampai 1. 1928 itu tahun. 10 itu bulan. 28 itu tanggal. Jadi dia satu rangkaian. Kemudian 03, 01, 1946 itu juga satu rangkaian tanggal. Mana yang lebih mudah kita dalam menghafal satu-satu atau dengan pola-pola tertentu tadi? Kemudian Mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Kalau kita tahu polanya, tentu kita akan lebih mudah dalam menghafalnya. Jadi seperti itu dalam berliterasi ya, 97531 itu bisa dari literasi numerasi, jadi angka-angka. 1928, 1028 ya, itu kan Sumpah Pemuda ya, literasi sosial budaya, literasi membaca. 03, 01, 1946 itu juga literasi sosbud, membaca ya. Terus merangkai angka-angka dari awal sampai akhir itu bisa ke literasi sains. Jadi bagaimana menyusun angka-angka ini tanpa ketahuan polanya. Kalau kita tahu polanya kan lebih cepat kita untuk menghafal. Oke, itu sebagai awal saja Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke, guru yang hebat terletak pada niat, keseriusan, dan komitmen yang ditanamkan secara ikhlas, serta memiliki keinginan belajar dan selalu mencari ruang untuk menempa keilmuannya dan meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, guru itu adalah sebagai seorang pembicara yang mengasyikkan, ya, sekaligus menantang. Tugas yang menantang adalah meningkatkan kapasitas peserta didik
melalui materi atau kata-kata yang disampaikan. Jadi guru itu harus selalu memiliki keinginan untuk belajar dan mencari ruang belajar seperti yang kita laksanakan kemarin ya. Kita tidak boleh merasakan puas dengan apa yang sudah kita miliki karena ilmu itu dia selalu berubah Bapak Ibu ya. Selalu maju, zaman terus berubah. Kalau kita tidak mampu ikut di dalam perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Maka di sini Bapak Ibu harus tetap memiliki keinginan belajar, apalagi untuk Bapak Ibu yang masih muda, ya, masih milenial, energinya masih banyak, masih kuat untuk ikut ke dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Dan untuk Bapak Ibu yang senior, yang mungkin sudah 58 tahun ya, bisa memberikan pengalaman-pengalamannya untuk berkolaborasi bersama anak-anak muda ya. Anak muda yang energinya banyak ini butuh pengalaman dari Bapak Ibu yang senior. Jadi kolaborasi antara tua dan muda diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang baik di sekolah masing-masing. Seorang guru adalah seorang pembicara yang mengasihkan. Jadi di depan kelas kita itu harus mampu menarik perhatian siswa. Apalagi anak MI, ya. Jangan nanti kita di kelas itu sudah baru masuk sudah ngamuk-ngamuk ya. Anak-anak itu nanti akan merasa tertekan, ya, merasa tidak semangat apabila nanti kita baru masuk sudah ngamuk-ngamuk, marah-marah, lagi itu anak kecil. Jadi jadilah seorang yang pembicara yang mengasihkan. Dan kita harus mampu meningkatkan kapasitas peserta didik. Kita ingat ketika anak-anak kita itu masuk di kelas 1, Bapak Ibu, kelas 1 SD, MI. Masih polos, masih imut-imut ya Bapak Ibu. Masih ingat nggak seperti apa dia ketika kelas 1? Jadi sebagaikan kertas kosong yang masih polos, disitulah Bapak Ibu melukisnya. Anak-anak tersebut mau Bapak Ibu tuliskan apa? Ya. Ketika dia masih kelas 1, masih kosong, Bapak Ibu lah yang mengisi lembaran demi lembaran dari peserta didik anak Bapak Ibu tersebut sampai dia di kelas 6. Jadi kalau ada lembaran-lembaran gelap yang ada di hidup anak Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu lah orang yang berperan di dalam menulis kertas-kertas tersebut. Jadi apa yang Bapak Ibu isi, itulah yang mereka tampung. Itulah yang mereka tiru. Lanjut ya. Karakteristik peserta didik ya untuk MI. Perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Tadi sudah kita bahas, perkembangan fisik, ketika mereka di kelas 1, itu mereka terlihat sekali seperti anak-anak polos, imut gitu ya. Bagaimana ketika mereka sudah kelas 6? Yang tadinya imut-imut, kelas 6 sudah gimana Bu? Udah amit-amit belum? Kelas 6 masih imut-imut atau sudah amit-amit? Masih imut-imut, Pak. Oh, masih imut-imut juga? Amit-amit, Pak. Sudah amit-amit ya? Sebagian damit-amit, Pak. Nah, sebagian damit-amit. Oke. Yang tadinya mungkin dia tidak tahu apa-apa, ya. Tiba-tiba di kelas 6, dia masih, kelas 1 dia masih nurut kan? Kelas 6 dia sudah pandai bangkang, Bang. Sudah pandai menjawab. Ya enggak Bapak Ibu? Bahkan ada yang merokok enggak Bapak Ibu? Anak MI kelas 6 sudah ada yang merokok enggak? Nah. Sudah ada yang belum, Pak. Belum. Nah, di beberapa tempat sebagian, sudah Pak. ada yang merokok, sudah ada yang berpacaran, ya kan? Kira-kira dari mana mereka dapatnya Bapak Ibu? Sudah ada yang membangkang. Awalnya mereka itu masuk seperti anak bayi yang kecil kelas 1. Tiba-tiba setelah 6 tahun dalam bimbingan Bapak Ibu,
ada yang menjadi pembangkang, ada yang merokok, ada yang mencuri. Kira-kira di mana dapatnya sama mereka, Bu? Kalau mungkin Di kelas atas lingkungannya, Pak. itu udah terpengaruh oleh teman, lingkungan, atau Iya. mungkin permainan gitu, Pak. Hari-hari anak-anak kita lebih banyak mana, Bu? Di rumah apa di sekolah? Anak-anak masuk Yang di rumah, Pak. jam 8 sampai jam berapa sekolahnya? Sore, nak? Sampai jam 12, Pak. Yang Sekarang setengah 2. sekarang setengah 2. Ya. Jadi di sini ada peran, jadi sebenarnya ada 3 ya, peran orang tua, peran guru, dan lingkungan masyarakat. Jadi salah satu peran ada di Bapak Ibu sebagai guru. Ya. Jadi ketiga unsur ini harus saling bersinergi. Sekarang kita tidak fokus kepada orang tua dan masyarakat, kita ambil saja peran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru berkewajiban untuk mengisi perkembangan-perkembangan yang dimiliki oleh anak ya, perkembangan kognitif dan psikososialnya. Bagaimana anak-anak itu masuk yang masih lugu, ketika kelas 6 sudah mulai bangkang-bangkang, ya di situ harus kita selidiki, harus kita pelajari, analisa, kok bisa seperti ini anak-anak, kan? Apakah dia meniru kita yang juga marah-marah? Kadang-kadang anak-anak itu kan sifatnya masih meniru, Bapak Ibu ya. Dia melihat di lingkungannya, termasuk di sekolah. Orang yang paling dipercaya oleh anak-anak itu ya guru. Mungkin anak-anak itu lebih percaya sama gurunya daripada sama orang tuanya. Maka bisa kita lihat orang tua yang seorang guru pun dia membutuhkan orang lain untuk mengajari anaknya. Ya kan? Kadang-kadang orang tuanya guru, tapi nggak bisa ngajari anaknya. Kenapa? Karena anak-anak lebih percaya kepada guru daripada kepada orang tuanya. Kadang-kadang sama orang tua dia nggak mau gitu kan. Maka guru di sini memiliki beban yang sangat berat untuk membentuk karakter anak, ya apalagi di MI. Kemudian kebutuhan peserta didik kita harus tahu Bapak Ibu, anak-anak MI itu senang bermain. Tidak bisa kita menjauhkan dia dari dunia bermain. Tidak bisa kita suruh diam. Ya, dia senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Bisa kita perhatikan ya, anak-anak yang ceria, yang mentalnya masih bagus, dia akan senang ke sana kemari. Kecuali ya, kalau Bapak Ibu bisa membuat anak itu diam, ya berarti Bapak Ibu berhasil membuat anak tersebut mati kutu. Ya, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang diam di kelas, ya tidak ada gairah bermain, tidak senang melakukan sesuatu, tidak mau bekerja dalam kelompok, berarti dia sudah mati kutu istilahnya Bapak Ibu. Sudah terancam jiwanya, dia takut untuk melakukan sesuatu. Nanti salah sedikit kena marah, gitu kan? Jadi anak-anak yang seperti itu sudah Bapak Ibu sudah susah untuk dibangun kembali. Jadi ibarat bunga itu sudah mengerucut lagi dia, kembang. Jadi anak-anak itu jangan dipaksa untuk diam. Biarkan mereka dengan dunianya ya senang bergerak, senang bermain. Maka kita buat pembelajaran yang aktivitasnya itu bermain semacam praktikum, ya praktek, demonstrasi, bermain peran, yang anak-anak itu bergerak. Kadang kita suruh ke kanan, dia ke kiri, Bapak Ibu. Jangan marah nanti kalau kita suruh ke kanan, dia ke kiri. Mereka kadang-kadang cari perhatian. Suka ingin diperhatikan. Kadang-kadang ibu perhatiannya ke si A, si B juga mau gitu kan. Ingin merasakan semuanya secara langsung. Jadi penasaran dia. Kalau anak-anak kita di kelas sekarang sudah tidak memiliki rasa penasaran, berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat dia mati kutu. Tak mau lagi, tak mau tahu lagi dia. Gimana kondisi di sekolah Bapak Ibu? Anak-anak masih aktif enggak?
Ibu Masih Rahma, recok, Pak. ya, masih sehat mentalnya ya? Masih, Pak, masih recok. Masih ya. Itu berarti normal ya. Justru yang tidak normal anak-anak yang diam. Diam itu kayak ayam kena siram air ya. Kayak ayam sakit. Jadi kita harus bangga anak-anak kita itu aktif ya, ceria dan bergerak. Kalau anak-anak kita diam satu kelas, kayak kucing kena siram air, kena ayam lagi kedinginan, itu berarti ada yang salah. Ada penyakit yang dideritanya. Kita lanjut ya. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, guru yang profesional akan memanfaatkan informasi dari karakteristik peserta untuk dijadikan sebagai bahan acuan yang akan dilakukan. Dari karakteristik yang Bapak Ibu miliki, ya informasi yang Bapak Ibu miliki, dari situ Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam memilih dan merancang kegiatan yang akan dilakukan. Seperti kegiatan kita sekarang ya, Bapak Ibu harus menyesuaikan rancangan kegiatan dengan karakteristik dari siswa dan sekolah Bapak Ibu. Karena setiap siswa itu berbeda dan unik, apalagi sekolah. Tidak sama antara sekolah Ibu Rahma dengan sekolah Bapak Ketua. Karakteristik pesertanya beda. Apalagi karakteristik gurunya juga beda. Kalau Ibu Rahma mungkin ngomong, siswa masih ketawa. Kalau ketua ngomong, diam semua kan? Mati kutu semua. Ya, Pak. Ampun Pak katanya. Agak seram sedikit kan. Ya, agak keras nih. Nggak bisa dibawa apa nih, ya kan? Jadi beda-beda. Untuk kegiatan pembelajaran, kita lihat di daerah sekitar Bapak Ibu itu yang dominan apa? Misalnya ada yang dominan pokat, ya buat kegiatan yang ada hubungan dengan pokat, ya kan? Kegiatan di kelapa sawit, nah buat apa? Kegiatan di daerah yang ada rotan, bikin anyaman-anyaman, ya tergantung. Apa yang anak-anak sering lebih banyak berinteraksi itu yang dibuat. Jangan yang tidak ada di tempat kita yang dibuat, ya. Tidak ada di Aceh, tapi itu yang mau Ibu praktekkan. Jadi anak-anak itu bingung, ini nggak pernah saya lihat ini, kan? Barang ini nggak ada. Misalnya Bapak Ibu praktek apa misalnya tuh, yang langka di Aceh, barang-barangnya tidak ada, itu mustahil untuk diikuti. Jadi angkat apa yang banyak yang ada di lingkungan anak-anak. Guru harus menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Efektif di sini dalam satu kegiatan itu cukup satu saja. Jangan banyak, sesuaikan dengan jumlah jam. Dan berkualitas. Berkualitas ini artinya ya kegiatan itu ada prakteknya, ada demonstrasinya ya. Ada peran-peran yang harus dimainkan oleh anak. Dan ada mengerjakan LKPD sambil melakukan kegiatan. Serta tepat sasaran sesuai usia dan perkembangan siswa. Jangan Ibu kasih kegiatan MTS MA kepada anak MI. Pikirkan usia mereka ya, pikirkan perkembangan siswa. Jangan nanti kegiatannya terlalu berat, yang dikurang-kurangi aja nanti ya. Bapak Ibu lebih paham nanti anaknya cocok nggak dapat materi itu. Kemudian tepat sasaran ini usahakan tuntas pembelajaran ya, tuntas dalam satu kali kegiatan, jangan ditambahkan beban bawa pulang PR untuk siswa, kecuali di masa daring ya, daring kan memang ada tugas di rumah. Kalau masa yang normal, selesaikan semuanya di sekolah. Ya, tidak perlu banyak-banyak materi, yang penting tuntas. Di rumah mereka bisa mengerjakan kegiatan yang lain seperti mengaji ya, karate, silat, bantu orang tua, atau perlu ruang-ruang yang lain untuk kreativitas mereka. Jika suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memberi ruang kreativitas, maka antusiasme belajar meningkat. Kalau menyenangkan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak rancang, maka siswa akan semakin antusias, semangat, ya, akan menunggu-nunggu kapan Ibu Rahma masuk, gitu kan?
Ibu Rahma memberikan ruang kreativitas kepada anak, ya. Kalau Ibu Rahma tidak hadir, dijemput ke rumah, Ibu Rahma tidak boleh tidak hadir. Itu akan Setiap memicu hari rasa hadir. bosan, ya. Jadi berikan tugas yang sesuai dan jangan berikan yang berlebihan. Bagaimana menjadi guru yang profesional? Pak, boleh bertanya sebentar, Ya, Pak? silahkan. Tadi Bapak bilang jangan memberikan beban lagi di luar dari jam sekolah, Ya. misalnya seperti. Hmm. Nah, seandainya kita memberikan PR itu untuk memantapkan lagi materi yang telah diajarkan di sekolah, apa itu tidak bisa juga, Pak? Iya, kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan dari anak, apalagi kita kasih Bu, berarti kalau masih ada PR, berarti kita belum selesai, belum tuntas pelajaran kita. Berarti ada kegagalan kita dalam manajemen waktu sehingga membutuhkan waktu luang anak untuk mengerjakan PR. Ya, cukup anak itu belajarnya di sekolah. Waktu luang mereka silakan untuk mereka bermain, berkegiatan yang lain, ngaji atau ekstrakurikuler yang lain, ya. Kecuali dalam satu semester itu Bapak Ibu kasih PR 1 kali 2 kali boleh, jangan setiap hari. Setiap hari PR, nanti semua pelajaran itu 1 minggu ada 12 pelajaran, ada 12 PR 1 minggu. Ujung-ujungnya anak stres dan tidak mengerjakan satu pun. Akhirnya apa? Ketika kenaikan kelas, ya, akhirnya dia bisa tinggal kelas akibat nilai tidak ada, nilai PR tidak lengkap. Jadi anak-anak tidak lengkap itu karena apa? Karena terlalu banyak beban. Coba kita mudahkan mereka. Boleh ngasih PR, tetapi jangan setiap hari masuk. Setiap hari masuk. Nanti Ibu Rahma dikasih ujungnya Ibu Rahma PR. Beda hari tanpa. Enggak lah, Pak. Boleh Bu, sesekali boleh Bu. Variasi boleh, variasi. Oke, lanjut ya. Bagaimana menjadi guru yang profesional? Pertama harus memiliki keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini bukan menanya tentang materi ya. Keterampilan bertanya yang menimbulkan pertanyaan siswa, yang menimbulkan rasa penasaran siswa, yang memancing-mancing keingintahuan siswa. Itu maksudnya keterampilan bertanya di sini. Kemudian pendekatan dan metode pembelajaran ya. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan ya. Membimbing keberhasilan peserta didik. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan itu ada di akhir Bapak Ibu ya. Keterampilan mengadakan variasi. Jadi untuk level 1, level 2, level 3, 4 dan 5 ya, Bapak Ibu harus pandai memberikan variasi, jangan monoton. Anak yang cepat dengan anak yang lambat harus dibedakan. Tidak sama cara menghadapi anak yang cepat dengan anak yang lambat. Disitulah keterampilan Bapak Ibu dituntut sangat tinggi. Jadi selama ini satu kelas kan kita berikan treatment yang sama. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Maka ada anak-anak yang 2 tahun sudah selesai ya, umur 14 tahun sudah kuliah. Karena dia mendapatkan treatment yang pas. Jadi tidak sama. Yang cepat biarkan dia cepat, yang lambat dibantu dia biar bisa cepat. Bagaimana prosedur tindak lanjut hasil dari AKMI yang sudah kita laksanakan di sekolah masing-masing? Pelaksanaan AKMI di madrasah sasaran untuk mendapatkan diagnosis. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah AKMI ya, sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing ya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Selesai dari AKMI, ujian, maka Bapak Ibu, anak-anaknya didiagnosa oleh AKMI, akan mendapatkan 5 level. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang masih proses. Kemudian guru madrasah, Bapak Ibu, diberikan penguatan tentang 5 tingkat kemahiran. Tingkat pembelajaran yang disarankan ya, ada level 1, level 2, 3, 4, dan 5.
sekarang adalah proses penguatan tersebut. Ya, proses penguatan yang dilaksanakan. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Kemudian laporan hasil diagnosis dari ADMI diberikan ke setiap madrasah. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi siswanya berada di level mana. Kemudian guru pengampu mata pelajaran dapat merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tingkat level kemampuan siswa. Terakhir, diharapkan adanya perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan hidup siswa. Jadi di sini bukan nilai angka di rapor yang Ibu berikan yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah adanya peningkatan keterampilan hidup siswa. Maka saya selalu mengatakan bahwa setiap pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan. Belajar dengan Ibu Rama, matematika, apa manfaatnya untuk hidup mereka? Kalau nggak ada gunanya, nggak usah diajarkan. Jadi diarahkan seperti timbangan, alat berat, mengukur satuan berat. Berikan kepada mereka kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan keterampilan hidup anak-anak tersebut. Ya, jadi ujung-ujungnya di sini adalah kemampuan keterampilan hidup. Maka selalu saya sampaikan ada praktek yang bermanfaat yang ada hubungannya dengan konteks kehidupan mereka. Tidak hanya konten ya, kita tidak hanya mengajarkan konten saja. Gitu ya, Bu Rahma. Ini matematika yang Ibu ajarkan harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar ada maknanya. Kalau tidak nanti sampai di situ lupa lagi Bu. Nggak dipakai ilmunya kan? Insya Allah udah dijalankan seperti itu Pak. Mantap. Coba Ibu Rahma ini apa artinya? Apa artinya Bu Rima? Coba cari artinya. Kekompakan, Pak. Ya. Kebersamaan. Apa? Apa artinya? Yang digambar, Pak, kan? Nih, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Jangan. Jangan. Jangan, terus. Jangan ragu, Pak, Jangan ragu-ragu. Terus. untuk menjadi profesional. Hah? Jangan ragu-ragu menjadi profesional mengarah kepada orang profesional. Jangan ragu-ragu menjadi seseorang yang profesional. Ya. Karena orang lain bukan dirimu. Ya. Jadi di dalam grup ini, di dalam kelompok ini kita saling membantu. Ya, satu sama lain saling membantu. Mari kita bahu-membahu untuk pendidikan di wilayah kita, terutama Aceh. Jadi jangan sungkan bertanya, yang tahu jangan sungkan menjawab. Grup ini jangan sampai di sini saja, selesai admin, selesai tidak ya. Terus dibangun komunikasi, terutama Ibu Rima dengan Bapak Ketua ya. Dijalin komunikasinya yang sehat ya. Jadi kalau kita lihat hasil penilaian PISA, Indonesia itu di angka yang sangat rendah. Nomor 72 ya. Dah Pak. Ya, rendah sekali. Kalau kita lihat dari nilai nasional per daerah, yang tinggi itu adalah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Maka bisa kita heran kita melihat DKI dan Jogja itu pendidikannya memang jadi kiblat dari daerah-daerah ya. DKI Jakarta itu memang bagus. Kita ingin juga daerah tidak ketinggalan dari DKI Jakarta dan Yogyakarta.
dalam hal literasi. Maka Bapak Ibu sebagai agen-agen perubahan dari sekolahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing, mari saling bersinergi, semangat terus untuk memajukan terutama daerah Aceh. Kemarin Bapak Kabid Penmat ya sudah menyampaikan Aceh banyak mengutus juara-juara ke KSN dan Maires. Mari kita tambahkan bibit-bibit dari MI Bapak Ibu. Kalau sudah bagus bibit dari MI ya sudah sering praktek, sudah bagus literasinya, maka di MTS tinggal mengolahnya saja lagi Bu. Ya, apalagi di MA nanti tinggal dipoles sedikit. Jadi calon-calon juara itu dibentuk oleh Bapak Ibu. Yang juara-juara di MA itu, MA MTS, itu hasil jerih payah Bapak Ibu. Guru MA, guru MTS hanya meneruskan saja. Tapi kalau sudah rusak di MI, guru MA nggak bisa ngapa-ngapa lagi, Bu. Ya. Jadi jangan Ibu rusak bibit-bibit unggul yang ada di MI. Ya, terus dikembangkan supaya tetap menjadi calon-calon juara untuk tingkat nasional dan internasional. Jadi baik buruknya siswa di MA itu ada pengaruh dan peran dari guru-guru MI. Begitu ya. Bebannya ada di guru MI. Oke, thank you. Terima ganase. Turnover. Kata-katanya. Luar biasa. Oke, itu materi tentang menjadi guru profesional. Kemudian kita semua menjadi guru profesional untuk anak didik kita. Oke, sekarang kita akan minta siapa yang ingin menampilkan hasil karyanya. Kita berikan masukan bersama-sama. Someone's help. Jangan ragu untuk menjadi profesional. Bapak Ibu adalah orang profesional di bidangnya masing-masing. Ibu Rima lagi bicara ya? Yuk. Siapa yang mau duluan? Ibu Rahma besok mulai ya. Nih Ibu Rahma, silakan Ibu Rahma duluan menampilkan share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba Pak ya. Iya, dicoba yuk, bisa yuk. Bisa. Tunggu Pak. Yuk semua open kamera yuk. Kita melihat Ibu Rima. Ibu Rima, Ibu Rahma. Saya dari HP Pak, jadi agak susah carinya di mana. Tapi udah dikirim tadi Pak. Ibu Safriani. Ya Pak. Apa kabar, apa bahasa Acehnya, Ketua? Pihaba. Apa? Pihaba. Pehaba. Ya. Coba dulu pehaba. Alhamdulillah Habaget. Abage. Ya. Pak Ketua. Ya, Pak. Tanya lagi Ketua, Pak Ketua. Saya download ini Ibu Rahma dulu ya. Kirim ulang Ibu Rahma yang saya tampilkan. Tunggu Pak ya, saya pakai HP, jadi agak susah cari file Pak. Ya, kirim ulang. Kirim ulang biar saya tampilkan di sini. Habage, habage. Ibu Rima senyum aja. Kan grogi saya.
Kenapa nggak makan di sana aja tadi ya? Udah selesai dari sana ya? Dari ruangan sana udah selesai? Enggak, bukan puasanya nih. Saya filenya itu ke grup, Pak. Iya, Tampilkan tapi kali. agak terpacu suara abang dengan kalian. Pak Ihsan, saya filenya udah dikirim ke grup. Oke, saya Karena download saya dulu. punya, cuman agak sedikit susah, Pak. Apa? File yang saya punya udah kirim ke grup. Aktivitas itu ya? Aktivitas ya? Iya. Oke, sedang di-download ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai download ya. Jaringannya agak bermasalah. Oke, sudah kelihatan Ibu Rima? Oke, silakan Ibu Rima. Bukan Bu Rima. Ibu Rima, sorry. Ibu Rahma, sama R dan Ma. Ibu Rahma, silakan. Mohon maaf. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang skenario pembelajaran saya. Karena sebenarnya saya matematika, jadi pun itu ada dengan matematika sedikit kurang, Pak. Maaf. Nama tengah sesuai dan saya cek pas kompetisi dasarnya itu. Nah, kita langsung aja dari kompetensi dasar. Sini ini ada 4. Yang pertama, zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah di ketentuan zakat. Yang ketiga, memahami ketentuan zakat. Dan yang keempat, mempraktikkan ketentuan zakat. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah agar siswa mampu. Mampu untuk apa? Untuk
melaksanakan taat dan sebagai zakat. Agak putus-putus Pertama, ya. Saya pas semuanya ya. kedengaran? Kedengaran tapi Putus-putus, Bu. agak kayak lagi di perjalanan gitu, Bu. Ada suara-suara angin. Kipas anginnya matikan, Bu. Kipas angin. Itu kipas angin itu. Nggak hidup, Pak, anginnya. Halo, halo. Teman-teman semua dengar? Dengar. Tapi agak ada suaranya. Kayak bawa perjalanan kita lagi naik. Nggak jelas, Bu. Coba dicabut, Bu. Dicabut handsfree-nya, Bu. Coba. Ya. Itu mah lagu tengah nembak kunggam Ibu Ramah ya. Udah kayaknya. Sudah, silakan. Di sini kita bisa lihat kegiatan awalnya itu guru menyajikan media pembelajaran berupa video dan gambar. Nah, di sini sudah ditambahkan link dari videonya. Kemudian, Pak minta tolong Pak diturunkan ke bawah Pak. Nah, kemudian di sini ada juga gambarnya. Gambar yang pertama itu mengenai hukum membayar zakat, kemudian pembagian zakatnya, pengertian dari zakat mal, kemudian zakat mal itu terbagi ke beberapa tahapan. Di sini juga ada persentase dari pembagian zakat malnya atau pengeluaran zakat mal. Nah, yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk mengamati pembelajaran berdasarkan video dan gambar yang disajikan. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat mal. Selanjutnya, siswa menyebutkan hikmah pelaksanaan zakat mal. Yang selanjutnya lagi, siswa mampu mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, kegiatan intinya di sini, guru menjelaskan bagaimana menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian, guru menjelaskan, agak kurang Pak ya, menjelaskan. Seharusnya itu guru menjelaskan cara menghitung pembayaran zakat mal sesuai dengan pendekatannya kepada matematika. Nah, refleksinya di sini, kesulitan apa saja yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, bagaimana sikap peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan kesimpulan dari hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutupnya itu menutup kegiatan pembelajaran, guru dan siswa mengakhiri kegiatan dengan membaca doa. Demikian saja. Oke. Masukannya kalau ada. Ya, silahkan tanggapan, masukan dari someone help yang bisa membantu. Jangan ragu-ragu. Cuman saya sedikit mau menjelaskan. Ya. Kalau dilihat dari materi yang udah dibuat di sini, aktivitas pembelajaran tidak nampak. Kenapa? Harusnya itu lebih matematikanya. Ada gambar yang sudah menunjukkan bahwa harta atau emas yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya seperti yang udah diterangkan di video. Cuman nggak langsung di contohnya. Ini mungkin siswa hanya menjelaskan kesulitan-kesulitan. Kemudian mengambil kesimpulan dari pembelajaran. Demikian saja. Itu masukannya bertemu. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Rahma Awe. Silahkan kepada siapa yang ingin menambahkan?
Silakan di mute, suaranya di mute. Yang tidak berbicara silakan suaranya di mute. Teman-teman, saya masih memerlukan sarannya ya, atau masukan apa yang kurang dari aktivitas pembelajaran saya. Ayo teman-teman. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ibu Safriani. Bu Safriani kayaknya mau bicara tuh. Yuk bisa yuk Bu Safriani. Saya lihat di sini yang ada berapa orang nih cuman nih yang kameranya terbuka. Ibu Nur Akmal 87 bisa ada tanggapan? Silakan Ibu Nur Akmal, mungkin ada masukannya untuk saya. Monggo, jangan malu-malu. Monggo, jangan malu-malu. Ibu Saf. Bu Safriani, silahkan. Mungkin sedikit Pak, saya mau nanya langkah-langkah sainnya itu di mana? Itu Ya, aja. silahkan. Baik, mungkin saya mau menjawab langsung. Nah, kalau kita lihat dari zakat mal itu, karena saya mengambilnya dari emas, nah saya sendiri juga agak sedikit bingung. Karena di sini dari sainsnya saya nggak dapat. Gitu ya. Mungkin seperti itu saja, Bu. Karena kan saya memang basicnya itu matematika. Cuman karena kemarin coba disuruh ke zakat mal, saya coba. Setelah saya pikirkan juga, ini sepertinya sainsnya nggak dapat. Prakteknya ada nggak, Bu? Prakteknya ada nggak? Kalau prakteknya itu kan ada, Pak. Mengapa nanti? Di situ kan anak-anak harus yang pertama melaksanakan zakatnya itu, Pak, sesuai dengan ketentuan syariat. Langsung menghitung dia situ ya. Langsung menghitung, Pak. Dengan Di situ emas kan mainan. zakat. Emas mainan ya. Iya, emas mainan, iya, Pak. Oke. Karena di video yang udah dijelaskan di situ tentang berapa zakat emas yang dikeluarkan, setelah berapa gram dulu emas yang kita punya baru dikeluarkan zakatnya. Dan apabila nanti di hari setahun pertama zakatnya itu harus dikeluarkan di tahun depannya. Kalau misalnya emasnya itu berkurang, maka dia tidak mengeluarkan zakat. Gitu, Pak. Oke. Prakteknya sepertinya bisa dilaksanakan ya. Bisa ya. Iya, Pak. Sekarang kita lihat langkah-langkah. Mohon suara yang ada kegiatan di mute saja. Di mute saja, oke. Silakan dicatat Ibu Rahma ya. Baik, Pak. Yang pertama kita lihat di sini ya langkah-langkah sains ya. Guru menyajikan media pembelajaran berupa video. Oke, jadi guru nanti menampilkan video. Yang di tepi jalan bisa dihilangkan suaranya dulu, suara kendaraannya. Saya pakai ini langsung masuk ke telinga. Seperti gendang telinga praktikum kemarin itu bisa pecah.
Pak Ediza sama Bu Nurul bisa di-mute dulu. Ya, di-mute saja yang di tepi jalan. Nanti gendang telinga kita jadi sakit. Oke, di sini sudah ditampilkan video, maka kegiatan berikutnya ya, siswa mengamati. Dari video ini diharapkan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi ibu harus mampu memancing siswa untuk bertanya. Bukan kita yang bertanya, tapi siswa yang bertanya. Ya, siswa yang bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat. Ya. Setelah itu siswa di sini diberi kesempatan mengamati. Ya, itu ini tadi Pak, siswa, maksudnya kita mencoba siswa agar timbul pertanyaan itu kita Ya. letakkan di mana Pak? Di kegiatan awal? Setelah mengamati. Setelah mengamati, siswa kan ada pertanyaan. Jadi di dalam poin ini siswa mengidentifikasi itu adalah poin ini adalah poin dalam mencari informasi. Ya, poin dalam mencari informasi. Jadi dari mengamati, menanya. Jadi sekarang prosesnya mengumpulkan informasi. Itu di proses ini ya, mengidentifikasi ini. Ya. Jadi di atas proses mengidentifikasi ini ada proses menanya. Siswa ada timbul rasa penasaran dan keingintahuan dari siswa. Lalu siswa mengidentifikasi atau mencari semua informasi tentang zakat, orang-orangnya, jumlah-jumlahnya, waktunya, dan seterusnya. Siswa menyebutkan hikmah. Mungkin ini bisa dihilangkan saja, siswa menyebutkan ini nanti saja ya di saat presentasi. Saat presentasi saja. Kemudian di kegiatan berikutnya, Ibu harus membuat praktek langsung. Ibu tidak perlu menjelaskan bagaimana menghargai ajaran agama yang dianut, karena kita fokusnya ke zakat, ya. Ibu juga tidak perlu menjelaskan cara menghitung pembayaran zakat. Ini sudah tercover di video, seharusnya sudah tercover di video, dan proses identifikasi ini, proses mencari informasi. Jadi guru tidak ada menjelaskan lagi di sini. Ya, kegiatan guru hanya. Berarti kegiatan intinya itu langsung menerjunkan anak-anak gitu, Pak? Iya, langsung praktek. Guru memfasilitasi, ya, memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk mempraktekkan. Setelah mereka prakteknya itu seperti apa, Pak? Ya, praktekkan zakatnya itu dari mana, mulai dari awal sampai akhir. Gimana proses orang berzakat itu, mulai dari Ibu bagi nanti siapa yang ambil zakat. Jadi ada kelompok-kelompok, siapa yang penerima zakat, siapa yang orang berzakat, siapa panitianya. Jadi bermain peran nanti. Lalu nanti di situ Pak, prakteknya harus dibawa juga itunya Pak. Maksudnya apa tuh sejenis misalnya zakat itu kan tadi emas ataupun apa ya, bawa mainan-mainan Bu. Ya, alat peraga. Ada alat peraganya. Alat peraga, uang mainan, emas mainan, harta-harta mainan. Bisa di-print aja Bu, uang mainan bisa di-print. Oh ya, yang mainan aja Pak ya. Ya, mainan. Alat peraga biasanya di cover sekolah. Ibu ajukan ke sekolah, nanti sekolah beli itu. Atau beli dulu nanti diganti duitnya. Oh ya. Bisa Ibu bawa ke musola atau ke lapangan untuk berkegiatan atau di mana-mana saja selain di ruang kelas supaya tidak bosan. Jadi prakteknya itu di luar saja. Pak, kegiatan ini apa harus langsung dikerjakan, Pak? Sebaiknya iya. Karena kan kalau jadi pandai-pandai ngatur waktu nanti Bu.
berapa menit ini harus ada settingan waktunya. Berapa menit Ibu 1 jam? Satu jam 35 menit, Pak. Ya, berapa menit? Ada dua jam pelajaran enggak? Kalau 1 jam 35 menit, kan? Ya. Nah, 1 jam. Berarti nanti pas saya masuk ke materi matematika itu ambil aja semua waktunya untuk melakukan tes ini ya Pak? Iya. Jadi kegiatan kita itu ya praktek-praktek aja. Terus nanti setelah praktek, mereka baru presentasi di depan kelas. Baru di sini ada menyebutkan hikmah zakat. Nah, jadi semua hasil praktek disampaikan ke depan kelas sebagai penerima zakat, sebagai pemberi zakat, sebagai panitia. Setelah praktek selesai, kan ada diskusi antar kelompok. Terakhir adalah refleksi. Refleksi di sini guru bersama siswa memberikan penguatan. Jadi jika ada yang Ibu lihat keliru, jika ada kekeliruan yang Ibu lihat, Ibu benarkan di sesi refleksi, ya. Sambil di dalam kegiatannya juga bisa Ibu benar-benarkan gitu kan. Ini salah, nah, gini benarnya gitu kan. Di refleksi Ibu berikan penguatan. Dan di LKPD ini Ibu berarti kalau refleksi yang saya buat itu kesulitan apa saja yang dihadapi peserta didik selama pelajaran itu nggak perlu lagi Pak? Ya, nggak perlu. Cuman Ibu khusus buat untuk penguatan saja? Penguatan saja. LKPD-nya sudah ada, Bu? LKPD-nya sudah ada? Belum, Pak. Nah, Ibu harus rancang LKPD. Di sini menuntut kreativitas. Berarti di refleksi ini diterapkan LKPD-nya, Pak? LKPD itu dikerjakan pada saat praktek. Jadi mereka yang praktek kan mereka seperti kita kemarin kan ada LKPD. Ketika praktek itu ada yang diisi. Jadi tidak hanya praktek, tidak hanya bermain-main gitu, ada pelajaran yang harus mereka laksanakan. Jadi pengetahuan yang Ibu inginkan itu Ibu dapatkan ketika mengisi LKPD, anak-anak mengisi LKPD. Gitu. Tidak ada lagi PR-PR setelah itu. Jadi LKPD saja. Ya Pak, kalau LKPD itu Pak kan dia kan harus sesuai dengan karakter siswa. Iya. Kemudian dia formatnya itu dia sendiri Pak kan? Formatnya itu nggak masuk ke dalam skenario. Tidak, sendiri dia, beda, terpisah. Ya. Pisah Pak ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Ibu Rahma, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti setelah refleksi seperti biasa langsung penutup kan, Pak? Iya, Ibu sampaikan materi berikutnya lagi. Oke, cukup, Ibu? Insya Allah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Next ya, next. Kita cari orang berikutnya. Di catatan saya ada Ibu Rima. Ibu Rima. Ya, silakan Ibu Rima, share screen-nya. Yang diperbaiki Pak ya? Ya, sudah kan? Allah sudah Pak. Ya, coba tampilkan.
Ayo, bisa yuk, besok kita ke Jawa. Ayo Ibu Rima, silakan Ibu Rima, masih ditunggu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan perbaikan dari skenario pembelajaran saya yang tadi malam. Lanjut saja, adapun KD-nya ialah menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Baru deh. Silakan Ibu Rima. Bentar Pak, lagi nih. Mob this industry. Ya, adapun KD-nya ialah menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tentang memandikan jenazah. Kegiatan awal, yang pertama, guru menuju kelas dan sembari di kelas, guru mengecek siswa apakah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah berdoa, guru mengabsen siswa dan guru mengulang pembelajaran yang telah lalu dan mengaitkan tentang pembelajaran yang akan datang. Yang kedua, guru memberikan apersepsi kepada peserta didik tentang pembelajaran. Kegiatan inti, pertama, guru menayangkan video dan gambar untuk mengamati tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, guru meminta beberapa siswa untuk membuat pertanyaan seputar video dan gambar yang telah disaksikan. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan seputar isi video yang telah disaksikan. Yang keempat, guru memberi perintah kepada siswa untuk menyebutkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam memandikan jenazah secara berkelompok. Yang kelima, guru memberi pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang kita siapkan dalam memandikan jenazah? Yang kedua, alat gerak apa saja yang dibersihkan dalam proses pemandian jenazah? Yang ketiga, jenis air apa yang dapat digunakan untuk memandikan jenazah? Yang keempat, apa hukum yang terdapat dalam memandikan jenazah? Yang kelima, hikmah apa yang dapat diambil dalam memandikan jenazah? Yang keenam, guru meminta siswa untuk mendiskusikan urutan tata cara memandikan jenazah. Yang ketujuh, guru meminta siswa untuk bersama-sama secara berkelompok menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Yang kedelapan, siswa memberikan jawaban masing-masing individu untuk ditampilkan dan dipresentasikan siswa. Yang kesembilan atau terakhir, guru meminta kepada masing-masing perwakilan untuk melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Dan kegiatan penutup, bersama siswa, guru menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran.
Yang kedua, guru memberikan refleksi dan motivasi dari pembelajaran. Yang ketiga, guru dan siswa membaca doa dan ditutup dengan alhamdulillah dan salam. Sekian yang dapat saya perbaiki. Ada kritik dan saran, kami mohon Bapak Ibu memberikannya. Oke, silakan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu. Saya bergantian ya. Silakan Bapak Ibu, ketua mungkin. Silakan Bapak Ibu, silakan ya. Tidak ada yang memberikan komentar. Baik, naikkan Ibu Rima, dinaikkan. Dinaikkan ya, dinaikkan. Pak. Ya, dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas. Oke, kegiatan awal. Kita fokus ke langkah-langkah sainsnya ya. Kegiatan awalnya sudah terketik, jadi tidak apa-apa ya. Langsung kita ke mengamatinya, mana mengamati. Di sini guru menayangkan video dan gambar. Oke, silakan terus. Terus ke bawah. Oke, stop. Guru meminta beberapa siswa untuk membuat pertanyaan seputar video. Oke, ya. Jadi di sini adalah kreativitas dari guru, bagaimana memancing siswa untuk bertanya. Kalau bisa jangan dipaksa, Bu ya. Muncul sendiri. Yep. Baik, Pak. Poin yang di atas dengan di bawah itu apa bedanya tuh? Guru meminta beberapa siswa membuat pertanyaan, guru meminta siswa membuat pertanyaan. Poin di atas dan bawah itu sepertinya sama, Bu. Sama atau berbeda? Iya, Pak. Sama ya? Itu sama, Pak. Ya, Ya, Pak. silahkan pilih salah satu saja. Dihapus ya. Guru memberikan perintah kepada siswa untuk menemukan alat-alat apa saja yang digunakan dalam. Di sini guru tidak perlu memberikan perintah. Guru memberi pertanyaan juga tidak perlu, ya. Cukup guru memfasilitasi siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang memandikan sholat jenazah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan ada 5 buah ini diantaranya, itu diharapkan adalah pertanyaan siswa, bukan pertanyaan guru. Ya. Jadi guru memfasilitasi siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai referensi, dari buku dan internet. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukan dari guru. Berikutnya, dihapus saja ya, pertanyaan-pertanyaan itu dihapus saja. Naik ke atas. Ya. Alat-alatnya itu dihapuskan saja. Jadi guru jangan memberi perintah-perintah ya.
Guru seperti raja nih, memberikan perintah. Oh ini. Ya. Boleh dihilangkan saja satu kalimat itu, ya, boleh dihilangkan saja. Meminta kepada siswa menyebutkan ala-ala itu tidak perlu, ya, karena sudah tercover di guru memfasilitasi itu pakai F, ya, bukan pakai P. Ya. Setelah mencari informasi, di sini guru kelompok sudah dibagi belum tadi? Ya. Belum, Pak. Guru membagi siswa, karena cuma ada 2 kelompok ya, laki-laki perempuan. Guru membagi siswa ke dalam 2 kelompok dan menyiapkan praktek langsung. Jadi di sini langsung praktek. Tidak ada Setelah guru diskusi. meminta siswa untuk mendiskusi, setelah guru meminta siswa untuk bersama-sama secara kelompok, Pak ya? Ya, mencari informasi itu, lalu tidak ada diskusi, langsung praktek. Guru meminta siswa diskusi tidak ya, di situ langsung guru, yang di atasnya itu dihapus. Di atasnya dihapus, yang meminta siswa untuk diskusi itu dihapus saja. Guru membagi siswa di dalam kelompok. Setelah itu kegiatannya praktek ya, ke dalam 2 kelompok ya, laki-laki dan perempuan tadi ya. Nah, setelah itu kegiatannya praktek, langsung dipraktekkan. Dalam mereka praktek, mereka mengerjakan LKPD. Silakan di. Maaf, Pak. Ya. Langsung guru membagi siswa ke dalam 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Langsung praktek gitu, Pak? Ya, langsung praktek. Nanti kata-katanya disusun aja. Saya mau cepat-cepat aja nih, karena di sini mau hujan ya. Nanti jaringannya hilang kalau hujan. Nanti diperbaiki kata-katanya ya. Intinya setelah membagi kelompok, langsung praktek. Dalam praktek, siswa mengerjakan LKPD. Ya, di dalam praktek sambil mengerjakan LKPD. Ya, siswa mengerjakan LKPD. Setelah praktek baru presentasi ke depan kelas. Kelompok laki-laki menjelaskan, kelompok perempuan juga. Baru setelah presentasi bersama guru dan siswa melakukan penguatan, refleksi. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Bagi siswa. Jadi di sini ada yang perlu Ibu ganti ya. Menyimpulkan hasil diskusi ini nanti ya, guru bersama siswa nih direfleksi nih. Memberikan jawaban masing-masing nanti. Jadi intinya setelah praktek, Bu, setelah praktek kan mengisi LKPD tuh. Setelah itu presentasi. Ya. Setelah praktek presentasi di depan kelas, baru selesai semua presentasi, tampil, baru Ibu melakukan refleksi atau menyimpulkan, memberikan penguatan secara bersama-sama. Ya, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena di sini mau hujan ini, saya mau mengakhiri pertemuan kita kali ini. Kalau ada kesempatan nanti kita agendakan Zoom sekali lagi untuk Ibu Safriani menampilkan hasil kerjanya. Oke, Ibu Rima, silakan diperbaiki ya. Mungkin itu Baik, saja Pak. pertemuan kita hari ini. Pak. Ya, silakan. Tugasnya dikumpul kirim ke ketua. email, Pak. Ya, kirim ke email. Email ya. Emailnya nanti saya kirim ini emailnya dikumpulkan sekali, Pak ya, langsung kirim gitu. Ya, sama-sama Ibu direkap dulu siapa yang sudah dan siapa yang belum.
baru dikirim semuanya. Oke, Bapak Ibu. Cukup ya, saya rasa cukup karena di sini mau hujan ya, saya harus pulang dulu, nanti saya kehujanan. Oke, nanti kita agendakan lagi pertemuan terakhir ya, kalau masih kurang dari 4 jam. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya mau diskusi ya, silahkan tetap di grup diskusi dengan temannya. Pak, materi tadi Pak. Ya. Menjadi guru profesional. Materi tadi kalau boleh di-share di grup, Pak. Ya. Guru siap profesional. ya. Oke. Ya. Oke, saya akhiri Ya, Pak, dulu. materi Silakan tadi, mau Pak, ya. diskusi ya. Saya live group. Bapak Ibu silakan lanjutkan Ya, Pak. diskusi. Silakan tampilkan juga yang mau menampilkan, silakan ya. Saya mau izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tetap di sini untuk diskusi, silakan.